Halo, selamat malam Sobat Media Rooster. Kembali lagi ya bersama Media Rooster Official. Mohon maaf, belakangan ini saya rada jarang aktif di sosial media ya. Jarang upload konten ya. Karena memang saya sedang sibuk-sibuknya belakangan ini ya. Tapi sekarang sih saya sudah ini ya, udah punya waktu luang kembali ya. Jadi saya usahain aktif lagi ya, sering lagi upload konten biar bisa menghibur buat teman-teman sobat pecinta ya, pecinta Ayadu. Oke, di pembahasan kali ini ya teman-teman, saya mau ini ya, saya ada bikin konten ya di Instagram tentang ini nih ya, eh, ayam kontes nggak tahan di pro atau ayam pro nggak tahan di kontes. Ternyata ramai ini ya, teman-teman semua memberikan argumen mereka gitu ya. Ada yang bukan ada ya, 80% condongnya mereka itu ngatain pilihnya ayam kontes gak tahan di pro ya. Tapi berdasarkan ini apa, saya rasa berdasarkan, bukan berdasarkan pengalaman mereka yang benar-benar saklek gitu ya. Saya sih tidak memihak ya antara ayam pro atau ayam kontes, cuman saya sih melihat fakta di lapangan dan udah merasakan gitu ya, udah merasakan. Jadi banyak kan yang komennya, kalau saya lihat ya, dari cara dia mengkomen, beropini, seperti ini belum pernah merasakan yang di kontes yang namanya gladiatoran. Baru palingan yang cuma satu ronde atau dua ronde, yang cuma hitung poin. Makanya banyak yang berkomentar, kemenangan di tangan juri, kemenangan itu cuma hitungan poin. Dari sini saya beranggapan, bukan beranggapan sih, pasti, saya rasa pasti, kalaupun udah pernah main kontes, cuma main satu atau dua ronde. Ya, benar ya yang saya bilang ya. Belum pernah coba yang gladiatoran kan, yang 5 ronde kali 20. Soalnya ada lagi yang komen, kalau di pro itu mainnya 5 air. Jadi ayam pasti keok gitu. Lah, kan di kontes ada juga tuh yang 5 ronde, 20 menit lagi. Lebih lama mana, hayu. Cuman ya memang nggak pakai jalu gitu ya. Bayangin aja kalau yang 5 ronde kali 20 menit, kemungkinan keoknya berapa persen? Coba teman-teman bantu jawab di kolom komentar. 5 kali 20 menit meskipun nggak ada jalur adu pukul, kemungkinan keoknya berapa persen? Jawab lah ya, sesuai dengan pengalaman teman masing-masing gitu. Kalau pengalaman saya sih, kemungkinan kalahnya ayam diangkat atau keok sampai 90%. Ya kalau 5 kali 20 sampai 90% gitu kemungkinannya gitu. Draw memang ada kok, sama-sama bagus ayamnya. Ya sama-sama tekniknya mumpuni, daya tahannya pun bagus, ada draw, tapi saya rasa lebih sering selesai sih 90% daripada nggak selesainya. Jadi nggak ada yang namanya hitungan poin ya, bahkan di beberapa tempat kalau yang 5 ronde kali 20 menit beres ya udah draw, sama aja kayak di pro, nggak ada yang lari, nggak ada yang nyangkat, ya draw gitu, nggak ada hitungan poin, los-losan aja. Cuman judulnya memang kontes. Gini ya, jangan salah ya teman-teman ya, jangan karena kata-kata kontes, kadang-kadang orang itu apa, paradigma kalau kontes itu cuma sekedar ya kayak mungkin fashion show kali gitu ya. Jadi kayak yang kurang menantang. Kalau pro kan namanya udah pro, profesional, pro, kayak yang wah banget gitu ya. Padahal sebenarnya kalau di pro juga ada yang bungkus jalu kan, benar gak? Ada kan yang main pukul-pukulan doang, yang dibungkus jalunya. Bedanya apa coba kalau yang kayak gitu dibungkus jalunya sama yang di kontes? Mirip kan sebenarnya. Ya, benar gak yang saya bilang? Bahkan yang di kontes bukan 15 menit, 20 menit. Dan teman-teman kalau acuannya itu ayam Thailand, belinya ayam dari Thailand nih. Nih, saya baru beli ayam import dari Thailand. Emangnya di Thailand mainnya pakai jalu? Melihat kualitas ayamnya dari pakai jalu. Orang-orang yang main di big game yang di Thailand emangnya pakai jalu? Coba terus di kolom komentar.
Enggak kan? Bungkus jalu semua kan big gamenya. Mister Manop, Kosem, Farm, Mesuan, Pama bahkan. Bungkus jalu semua kan? Nggak ada yang buka jalur untuk buktiin kualitasnya. Ada nggak di Thailand? Kalau acuannya ke Thailand gitu, ada nggak? Enggak kan sebenarnya. Jadi saya bukannya mau membilang salah satu yang lebih bagus. Cuman saya pengen teman-teman semua pecinta ayah itu paradigma itu dibuka gitu ya. Jangan beranggapan satu sisi itu kurang gitu. Tergantung sebenarnya. Tergantung si ayamnya juga gitu ya. Kembali ke kualitasnya satu, dan kembali teman-teman mainnya di kelas apa. Kalau yang kelas-kelas yang satu ronde kan, dua ronde kan biaya pendaftarannya juga pun sedikit, nggak yang mahal-mahal gitu. Ya satu dua ronde doang namanya ya hitung poin. Tapi coba yang main di gladiator, lumayan, nggak terlalu mahal juga, tapi ada yang lumayan. Nah berarti lebih bergengsi kan. Kalau yang biayanya lebih mahal lebih bergengsi, dan bisa sampai 5 ronde. Jadi teman-teman puas lah. Mau sampai keok-keok terbukti kualitasnya, nggak ada lagi hitungan poin gitu. Ya sama aja kayak di pro juga. 5 air kali 15 menit. Kalau yang nggak suka main jalur ya ditutup jalur, ya sama aja. Gitu. Tapi memang kalau buka jalur, saya sih nggak bisa bilang ya yang mana yang lebih bagus. Gitu. Belum tentu ayam di kontes juga tahan di pro kalau buka-buka jalur gitu. Belum tentu juga. Kadang ya seperti konten-konten yang sebelumnya saya bilang, kalau jalur-jaluan kadang-kadang ya keberuntungan itu besar banget gitu loh. Faktor keberuntungan bukan faktor kualitas. Karena bagi saya di pro itu nggak ada istilah ayam ayam impor, ayam berkualitas gitu, nggak ada. Kalau main jalur ya nggak ada. Yang ada itu siap dulu, siapa duluan. Siapa duluan masuk jalurnya, itu baru kalau main-main jalur gitu ya. Jadi bagi saya sih kurang nyaman di situ karena nggak kelihatan kualitas si ayamnya. Kalau mulai kualitas ayamnya adu pukul loh, itu benar-benar kelihatan. Sama kayak orang Thailand kan adu pukul semua untuk melihat kualitas ayam. Kalau jalur kita nggak bisa ngomong. Faktor keberuntungannya itu besar sekali gitu ya. Dan kalau bagi saya sendiri, gini ya, main ayam ya. Kemarin ada yang komen ya, komennya begini nih, kurang lebihnya ya. Kalau main ayam, merawatnya udah mahal ya. Mungkin merawatnya mahal atau beli ayamnya mahal, tapi kalau dimainkan cuma sedikit taruhannya gitu kan. Jadi merasa rugi gitu. Kalau dihitung-hitung dari nominal, iya rugi gitu ya. Nggak ada hasil, iya betul lah gitu ya. Minim hasil, betul. Tapi kembali lagi, saya tanyain, apakah teman-teman itu cari duit dari itu, dari main ayam, dari ngadu ayam, atau ada pekerjaan utama? Kalau saya sih jujur bukan dari ayam ya. Saya ada pekerjaan utama. Ayam itu cuma sebagai hobi bagi saya ya. Jadi balik lagi ke masing-masing pribadi ya. Kalau dijadikan itu, taruh itu sebagai pencari makannya utamanya, ya saya rasa sih berat ya. Berat. Karena ketidakpastian antara menang dan kalah itu ketidakpastian gitu. Itu sih kok tanggapan saya ya. Tapi nggak tahu, mungkin setiap orang kan pola pikirnya berbeda-beda gitu ya. Jadi kalau saya sih begitu ya. Logika saya sih begitu. Gitu. Oke teman-teman, mungkin sekian aja ya video dari saya tentang dunia ayam pro dan dunia ayam kontes.
Yang punya pendapat lain atau pemikiran lain, silakan tulis di kolom komentar. Bebas berpendapat. Oke, salam.